Shalom sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tema inspirasi hari ini adalah yang rendah Dia tinggikan. Sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya setiap orang di dunia ini mempunyai sifat ingin diakui. Orang mempunyai sifat ingin dikasihi. Orang ingin dihargai, orang ingin dihormati dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hal yang wajar. Namun jika ia menginginkan secara berlebihan, itu ternyata akan memunculkan sifat kesombongan. Dan dia akan selalu merasa dirinya lebih baik. Dia akan selalu merasa dirinya lebih pintar, lebih kaya, lebih kuat, dan lain sebagainya. Sehingga dia berhak untuk berkuasa atas orang lain. Apapun yang dia lakukan, selalu berfokus kepada diri sendiri untuk mendapatkan pujian dan kehormatan. Nah, sahabat inspirasi, renungan kita hari ini mengajar kita untuk saling merendahkan diri. Firman Tuhan yang kita baca hari ini di sana dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sahabat inspirasi, Rasul Petrus memberikan nasihat baik kepada para pemimpin, kepada para pelayan-pelayan Kristus, dan seluruh jemaat agar mereka semuanya memiliki sifat kerendahan hati sebagai ciri orang percaya. Nah, pertanyaannya mengapa? Ya, kita harus memiliki itu semuanya. Pertama, karena Allah menentang orang congkak atau sombong. Tetapi sebaliknya, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Sahabat inspirasi, kerendahan hati itu artinya kita menyadari keterbatasan diri dan sikap mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah dan sedang kita capai. Sehingga kita tidak akan sombong, kita tidak akan angkuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus sendiri memberi teladan hidup dalam kerendahan hati. Firman Tuhan dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 8 sampai ke 9. Di sini kita diajarkan bahwa kita harus meneladani Yesus Kristus, di mana Tuhan juga memiliki kerendahan hati. Dan kita sebagai umatnya, kita harus terus nantiasa meneladani Yesus Kristus. Sahabat inspirasi, firman Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita agar kita semua saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain, supaya lewat sikap rendah hati kita dalam kehidupan sehari-hari kita, orang akan melihat dan orang akan mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus. Seorang yang rendah hati menjadi pribadi yang menarik dalam kehidupannya. Dia dihormati orang lain bukan karena kehebatannya, melainkan perilaku yang bisa menghargai orang lain. Kita juga diperintahkan untuk kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa, saudara? Artinya kita mengakui kelemahan. Dan kita harus ingat, tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Hanya dengan berharap akan anugerah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan dan meninggikan kita pada waktunya. Maka dari itu mari kita terus senantiasa merendahkan diri kita seorang akan yang lain, supaya kita terus senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kiranya tuntunlah setiap kami untuk kami setia melakukan kebenaran firman-Mu. Untuk kami terus memiliki kerendahan hati
agar kami tidak sombong, agar kami tidak congkak, dan terlebih agar kami terus senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kemampuan kami sendiri, tapi biarlah kami terus berharap penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.